Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 23 September hari Jumat, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama, IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi. Koreksinya sebesar 0,56% dengan close di area 7178 ya teman-teman. Dan untuk support terdekat ada di area 7150 atau 7149. Jadi masih ada selisih beberapa poin untuk sampai ke area supportnya. Kita harap area support 7150 ini dapat menahan penurunan IHSG dan mungkin akan kembali mengalami kenaikan. Untuk resisten terdekat ada di 7260 dan posisi IHSG masih bagus ya teman-teman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena koreksi-koreksi wajar setelah berhasil menyentuh all time high, kemudian berada di area resisten juga, jadi wajar kalau IHSG mengalami koreksi. Kita akan buka rti.co.id untuk melihat bahwa hari ini total transaksi ada 14,6 triliun dan bisa kita lihat chart dari yang ada di sini bahwa IHSG memang dari open sudah berada di bawah ya teman-teman, dan terus mengalami koreksi, sempat mantul cuman akhirnya ditutup kembali mengalami pelemahan. Yang menarik juga hari ini asing melakukan net sell ya teman-teman, net sell yang lumayan besar 748 miliar. Net sell yang dilakukan asing pada hari ini. Jadi wajar-wajar aja kalau asing taking profit ataupun melakukan penjualan setelah beberapa waktu terakhir mengangkat harga ya teman-teman, terutama saham-saham blue chip atau banking, di mana sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Jadi kita harus pantau juga area net sell atau net buy ini, karena bisa kita ketahui bahwa asing masih menjadi salah satu yang membantu kenaikan dan penurunan IHSG ya teman-teman. Jadi kalau asing belanja ada potensi mengalami kenaikan, dan kalau asing jualan biasanya ada potensi untuk mengalami penurunan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah SMDM. SMDM hari ini ditutup mengalami pelemahan 6,94% setelah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang bulan September ya teman-teman. Dari harga kurang lebih 194 sudah berhasil mengalami kenaikan sampai 452. Jadi cukup naik signifikan untuk SMDM, dan yang menarik adalah kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Terdapat bearish divergence ya teman-teman, di mana harganya membentuk higher high, dan kalau kita input sebuah indikator MACD bisa kita lihat di sini indikatornya malah mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi wajar kalau beberapa waktu ke depan mungkin saham SMDM bisa saja mengalami koreksi-koreksi lanjutan. Untuk area support terdekat silahkan teman-teman pantau. Ada di area 380 sampai 362, dan untuk area support 2-nya ada di area 314 sampai 304. Yang cukup menarik adalah pada saat saham SMDM ini mengalami koreksi, volumenya cenderung mengering. Jadi saat ini masih cukup menarik ya teman-teman, dan bisa kita lihat nanti di area supportnya apakah terdapat pantulan atau malah jebol dan mengalami penurunan lanjutan. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah MPMX. Saham ini hari ini ditutup mengalami penguatan ya teman-teman. Hari ini mengalami penguatan 3,37%. Memang saham MPMX ini waktu itu sempat menyentuh area kurang lebih 1400-an, kemudian ada double top. Jadi dia mengalami koreksi yang juga sangat signifikan sepanjang bulan Mei, Juni, sampai bulan Juli. Dan
Beberapa waktu yang lalu, MPMX membentuk sebuah pola yang baik, yaitu double bottom, di mana ini adalah bottom yang pertama, dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua, di mana target kenaikannya hari ini berhasil dicapai ya teman-teman. Setelah melalui waktu yang cukup panjang ya. Breakout konfirmasinya itu tanggal 4 Agustus dan kurang lebih hampir mendekati 1,5 bulan. Baru bisa menyelesaikan target kenaikan di area 1085. Untuk support terdekat dari MPMX ada di area 1040 sampai 1020. Dan untuk area neckline-nya ada di area 984 sampai 970. Jadi kalau misalnya koreksi akan menjadi sebuah kesempatan yang bagus bagi kita untuk buy on weakness bagi teman-teman yang merasa saham MPMX ini menarik. Tapi kalau kemudian dia nggak koreksi dan langsung breakout area high-nya atau di area tertingginya di sini, bisa aja dia langsung melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi silakan dipantau area support yang ada, baik itu di 1040, 1020, 985 sampai 970. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Tugu. Tugu adalah salah satu saham yang mirip-mirip SMDM yang sepanjang Agustus sampai September. Kita akan coba lihat tanggal 1 Agustus itu harganya masih ada di kisaran 1.300. Kemudian naik signifikan sampai high-nya di 3.500 ya teman-teman. 3490 ya, kurang satu tik lagi di 3.500. Jadi wajar kalau udah menyentuh area yang cukup tinggi kemudian mengalami koreksi ya teman-teman. Untuk area support terdekat dari saham Tugu ada di area 2.800 sampai 2.690, dan untuk area support duanya ada di area 2.500 sampai 2.420. Untuk melihat lebih jelas kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa kalau kita input sebuah indikator, maka di sini juga terdapat sebuah kondisi bearish divergence ya teman-teman, di mana harganya membentuk area yang lebih tinggi dan indikatornya ternyata mengalami hal yang berbeda. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada, 2800, 2690 atau juga 2500 sampai 2420. Kita harap dua area support ini dapat menahan penurunan saham Tugu. Kalau secara volume jelas saham ini masih menarik. Kenapa masih menarik? Karena kalau kita pantau di area support yang ada di sini, di 2800 bisa teman-teman perhatikan bahwa volumenya tuh hampir nggak ada ya. Atau cenderung kecil-kecil sekali. Jadi setelah nyentuh area support, mantul tapi tidak ada buangan lagi dan tertahan di area support yang ada di sini. Jadi silakan dipantau untuk saham Tugu. Dan saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Friend. Kita akan lihat. Friend ini beberapa waktu yang lalu membentuk inverted cup and handle. Sebuah pola yang berpotensi mengalami penurunan lanjutan, di mana target penurunannya sebenarnya ada di area 68. Tapi yang menarik adalah ketika saham Friend mengalami penurunan, saham ini terpantau mengalami pantulan di area support angka psikologisnya, yaitu di area 80. Bisa kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu memang area ini menjadi area support yang cukup kuat. Ketika saham Friend breakout kemudian dia koreksi, area support di kisaran 79 sampai 81 memang area support yang cukup kuat ya. Akhirnya
pada saat saham friend mengalami penurunan juga, area ini mampu menahan saham friend. Untuk teman-teman yang mau buy saham friend untuk short term trading, bisa coba pantau kalau dia koreksi lagi ke area 79 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 92 ya teman-teman. Kenapa 92? Karena ini adalah area neckline daripada inverted dari pola penurunannya ya teman-teman. Jadi neckline-nya itu ada di 92. Kalau biasa kan cup and handle itu polanya ke atas, tapi kalau terbalik inverted cup and handle dia berpotensi mengalami penurunan. Kalau ternyata dia nggak kuat atau jebol dari support 79-nya, teman-teman boleh coba tunggu lagi di area targetnya yaitu di 68. Secara volume memang sudah mulai ada volume hijau-hijau, jadi cukup menarik untuk diperhatikan ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah ISAT. ISAT ini saham yang satu sektor dengan Friend. Hari ini ISAT ditutup menguat 2,08%, kenaikan yang disertai dengan volume. Di mana sebenarnya ISAT masih terus berjuang untuk breakout dari area 7.400. Karena kalau kita lihat memang beberapa kali saham ISAT itu sudah berhasil breakout, tapi sayangnya kemudian false break, gagal lagi, ataupun di sini juga kita bisa lihat setiap kena 7.400 koreksi, 7.400 koreksi lagi, dan yang terakhir hari ini high-nya di 7.500 dan closingnya kembali di bawah area 7.400. Support terdekat dari saham ISAT ada di area 7.200 sampai 7.125. Area support yang akan juga dibantu dengan area trendline, di mana beberapa waktu yang lalu ISAT sempat mantul di area trendline-nya setelah koreksi dari 7.400. Jadi silakan teman-teman pantau 7.200, 7.125 sampai 6.925, 6.800. Dua area support yang cukup layak ditunggu. Apakah mampu menahan saham ISAT atau malah saham ISAT bisa jadi mengalami koreksi yang jauh lebih dalam. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ABA. ABA hari ini ditutup menguat signifikan 9,43%. Sebelumnya saham ABA membentuk rising wedge ya teman-teman, di mana target penurunannya ke area kisaran 190 184. Kemudian di sini low-nya tuh bisa kita lihat di candle yang ini, low-nya itu ada di area 194 ya. Akhirnya nggak nyampe target penurunannya, kemudian mantul. Bahkan hari ini kenaikannya disertai dengan volume ya teman-teman. Jadi ABA ini kalau misalnya koreksi-koreksi tipis beberapa waktu ke depan menjadi saham yang menarik. Untuk kita bisa buy on weakness saham ABA. Untuk area low-nya kita bisa pakai area 190 sampai 194 tadi, yang dimana saham ABA mengalami koreksi, dan untuk support yang terdekatnya ada kurang lebih di area kisaran 220 ya teman-teman. Bisa di spare 220 sampai 210. Itu menjadi area yang menarik kalau misalnya saham ABA kemudian mengalami koreksi, dan bisa kita lihat kalau kita tarik garis trendline sebenarnya udah berhasil breakout. Ya, kita tarik garis trendline udah berhasil breakout, jadi ada potensi mengalami kenaikan lanjutan bagi saham ABA dengan resisten terdekat ada di area 250, ataupun kalau dia bisa kembali ke area kurang lebih 300-an berpotensi membentuk cup and handle. Jadi silakan teman-teman pantau area support terdekat 320, 318 per sampai 210 ya teman-teman. 220, 218, 210, atau bisa gunakan support kuat dari area 200 sampai 190.
Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Mari, saudaranya ABA. Hari ini saham Mari ditutup mengalami penguatan juga. Penguatan 1,73%. Sayangnya setelah mengalami kenaikan, saham Mari mengalami koreksi ya teman-teman, atau ada tekanan jual dari bagian atas sehingga closing candle-nya nggak begitu bagus. Bisa kita lihat hari ini closing candle yang nggak begitu bagus. Untuk area support terdekat ada di area 171 sampai 163. Secara volume, jelas volume hari ini menarik. Silakan dipantau kalau misalnya besok kemudian koreksi dengan volume yang tipis-tipis, bisa jadi kesempatan buy on weakness dekat-dekat 163 ya teman-teman. Dengan target terdekat ke area 200, dan kalau bisa breakout 200, berpotensi melanjutkan kenaikan ke 234 serta membentuk double bottom atau cup and handle sama dengan ABA ya teman-teman. Silakan dipantau area support yang ada. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 7 saham. SMDM, MPMX, Tugu, Friend, ISAT, ABA, dan Mari. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali, dan kalau nggak sesuai silahkan di skip aja. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk support akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan, karena di sana kita ada bahas saham-saham lainnya serta hal-hal menarik tentang saham. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.